Ya, kami bersyukur Tuhan dapat memuji Engkau. Kami dapat menyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan. Amin. Karena Engkau hebat, maka kami sampai malam hari ini masih berada dalam kemurahan Tuhan. Haleluya. Masih berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat semuanya. Dan sebentar kami kembali mau belajar dari kebenaran firman. Berikan hati kami, hati yang mendalam, mengerti, memahami. Amin. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Mari pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Semua jemaat yang boleh hadir pada malam ini, Tuhan berkemurahan menjangkau hidup mereka. Selamatkan kami semua. Pakai hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat malam. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan dan pembelaan Tuhan tetap terulur kepada kita, ya, terutama pada hari-hari ini, saudara, sebab kita terus masih harus berjuang dalam pergumulan kita menuju puncak rencana Tuhan. Maka dalam ibadah PA merupakan ibadah pokok dalam ibadah. Ya. Jadi ada 3 ibadah pokok kita, saudara. PA, baru ibadah raya, dan ibadah doa. Ya, saudara, ibadah pokok ini merupakan berkat khusus untuk mempersiapkan gereja Tuhan dipisahkan, ya, dari kehidupan, yaitu halaman untuk masuk ruangan suci dan akan menuju ruang maha suci. Itu dalam tabernakel jelas sekali, saudara, ya. Jadi ya, ibadah pokok itu menunjukkan pemisahan, ya. Bagaimana terpisah dari halaman, ya, dan terus menuju ruangan suci, ya, dan sekaligus menuju ruangan maha suci. Hari-hari ini kita berada pada program Tuhan, ya, program terakhir dari rencana Tuhan. Saya selalu berkata, Tuhan itu bekerja di setiap zaman, ya. Baik dari mulai zaman penciptaan, ya, dan setelah itu masuk dalam zaman kejatuhan manusia dalam dosa, ya, terus menuju zamannya Yesus Kristus ada di bumi, ya, dan sekarang zaman Roh Kudus. Sudah lebih kurang hampir 2000 tahun kita berada pada zaman ini. Tentu 2000 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk mempersiapkan gereja Tuhan. Dan kita sedang menunggu zaman terakhir, ya, zaman penamatan rencana Tuhan. Tuhan ingin menamatkan, ya, apa yang sudah direncanakan Tuhan. Sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang ngawur, saudara, ya, Tuhan yang berencana, ya, dan sebagai Tuhan yang berencana, Dia adalah Tuhan yang berdaulat mengendalikan
semua zaman. Kalau Tuhan tidak kendalikan, saudara, waduh, tidak akan pernah terjadi keselamatan. Ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara, ya, Tuhan berusaha mengendalikan manusia melalui keturunan. Ya, saudara tahu, buah dari keturunan daripada nikahnya Adam yang telah jatuh dalam dosa, langsung melahirkan Kain. Ya, saya seringkali berkata, kalau Anda mau berada dalam pusat rencana Tuhan, persoalan nikah jangan main-main, saudara. Ya, gereja jangan main-main dalam soal nikah. Ya, hari ini, saudara, banyak orang Kristen mempertontonkan pernikahan-pernikahan yang hancur. Ya, bangga dengan perceraian, bangga dengan perselingkuhan, ya, bangga dengan hidup yang tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Ya, saudara, ya, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah zamannya Adam, di tengah-tengah kehancuran nikah. Tuhan hadir. Untuk apa Tuhan hadir? Untuk membangun suatu kehidupan yang nanti bermuara hidup yang dipulihkan Tuhan, agar dapat digunakan Tuhan. Memang Kain dapat digunakan untuk membangun perkara-perkara lahiriah, baik dia maupun keturunannya sukses, bisa membangun kota, bisa membangun usaha-usaha yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia. Tapi sayang sekali, Kain tidak berhasil membangun hubungannya dengan Tuhan. Ya, Kain tidak berhasil membangun hubungannya dengan Tuhan. Karena Kain tidak berhasil membangun hubungannya dengan Tuhan, keturunannya juga gagal total. Nanti dipertontonkan oleh Lamek, saudara. Ya, Lamek adalah pernikahan yang hancur karena poligami pertama. Ya, terus berkelanjutan. Tapi Tuhan punya rencana yang pasti. Dia mempersiapkan pengganti Habil yang dibunuh oleh Kain. Itulah Set, saudara. Dan Set melahirkan Enos. Muncullah satu pribadi yang memanggil nama Tuhan. Ya. Melalui generasi Enos lah Tuhan siapkan terus generasi yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di bumi ini. Siapa itu, saudara? Dan Tuhan menetapkan seorang yang bernama Abraham menjadi pusat perhatian Tuhan untuk mempersiapkan Mesias datang ke dunia. Dari keturunan Abraham terus Tuhan cari dari setiap generasi, puluhan generasi
Akhirnya Tuhan temukan juga Daud. Dan Tuhan temukan Maria sebagai regenerasi untuk mempersiapkan kehidupan yang akan dipakai memulihkan, menyelamatkan manusia dari kejatuhan kehancurannya. Maka seringkali saya katakan kehancuran nikah ini awal dari kehancuran. Itu sebabnya saudara tahu, Tuhan juga ingin memulihkan manusia juga melalui pernikahan. Ya. Maka dalam ibadah Bible Study ini, tujuan khotbah saya bagaimana saudara harus bersedia dipisahkan. Terutama pada puncak rencana Tuhan di zaman terakhir ini. Kita berada pada periode terakhir dari rencana Tuhan. Kita sedang menunggu pengangkatan, saudara. Ya. Itu sedang kita tunggu-tunggu, saudara. Kapan? Tuhan tidak kasih tahu harinya, jamnya, dan tanggalnya. Tapi Tuhan kasih tanda. Ya. Tanda yang bisa kita baca. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kamu tahu kalau kamu melihat langit buruk, berarti hujan akan segera turun. Langit cerah. Kamu, kata Tuhan Yesus, kamu dapat membedakan rupa langit. Seharusnya kamu juga dapat membedakan zaman ini. Tanda zaman ini. Oleh sebab itu saudaraku, segera akan Tuhan pisahkan. Kehidupan yang siap untuk pengangkatan dengan kehidupan yang tidak siap untuk masuk dalam pengangkatan segera akan dipisahkan. Yang segera siap untuk masuk dalam pengangkatan, mereka harus memuncak kerohaniannya sampai menjadi suci dan sempurna. Jadi sempurna dalam kesucian, sempurna dalam kehidupan yang lebih taat kepada Tuhan, atau sempurna dalam dosa. Dua hal ini sedang berlomba kejar mengejar. Dan sekarang saudara dan saya berada di kelompok mana kita? Kelompok yang suci, semakin sucikah kita? Atau kelompok yang najis, yang jahat, semakin jahat? Pilihan sekarang ada pada kita semua. Maka ibadah Bible Study ini saya mau mengajak saudara ibarat memuncak dalam perkara rohani. Tadi malam saya tekankan dalam ibadah Bible Study kita di Batam. Naik ke puncak itu lebih berat. Perjuangan untuk mencapai puncak itu lebih berat dibanding kita untuk merosot. Meluncur ke bawah itu lebih mudah untuk kita jalani dibandingkan naik. Kalau kita tidak hati-hati, tidak serius menuju puncak, jangan lupa Anda bisa tergelincir. Dan tergelincirnya bisa jauh ke jurang maut. Kemerosotan itu lebih mudah kita tempuh daripada untuk naik ke atas gunung. Pengajaran
mau menggiring kita ibarat naik ke puncak gunung. Kidung Mempelai, salah satu nyanyian kita berkata, mari naik ke gunung Tuhan, mencari firman-Nya. Cari firman-Nya. Cari firman itu lebih berat loh dibanding cari dunia. Kalau cari dunia, tak usah saudara cari, ditawarkan sama saudara. Iblis tawarkan kan kepada Yesus. Dia perlihatkan semuanya. Yesus dibawa naik ke puncak gunung yang tinggi. Dan iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu. Tapi satu syarat, sembahlah aku. Sebenarnya cari dunia nggak perlu perjuangan, saudara. Cari Tuhan yang perlu perjuangan. Haleluya. Ya. Cari Tuhan, cari dunia. Setan pun tawarin sama saudara. Segala kemewahan, keindahan dunia. Saya selalu mengajak jemaat, kalau mau mencari Tuhan, lebih mahal harganya dibanding mencari dunia. Lebih mahal harganya mengikut Tuhan. Ada yang datang pada Yesus, yang diajak oleh Yesus untuk mengikut dia. Tapi Alkitab mencatat, saudara, ada berbagai alasan. Ada yang baru kawin lah. Ada yang baru beli ladang lah. Ada yang baru beli lembu lah. Padahal tawaran Tuhan, ikut Tuhan itu, jaminannya adalah selamat dan hidup yang kekal. Bahkan ada yang mau ikut Tuhan, tapi beralasan, berikan aku kesempatan untuk menguburkan ayahku dulu. Sampai Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Cari Tuhan itu ibarat naik ke puncak gunung. Ikut pengajaran mempelai ini ibarat Anda naik ke puncak gunung. Tidak banyak yang kuat. Apalagi kalau udah nikahnya dikoreksi. Ya. Apalagi kalau hidupnya dikoreksi, pelayanannya dikoreksi, ibadahnya dikoreksi. Ya, kalau dipuji-puji dalam gereja, kau hebat, walaupun kau kawin cerai, kau masih suci di mata Tuhan. Saya ingatkan saudara, ini tidak boleh main-main saudara menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini perjuangan naik gunung. Maka Yesaya berkata, pada hari-hari terakhir, orang akan cari pengajaran, naik ke gunung Tuhan untuk mendapatkan pengajaran. Dan kalau sudah naik ke puncak gunung itu, menemukan pengajaran, maka menemukan jalan keluar. Jalan keluar itu hanya ada pada firman, saudara. Satu kali nanti semua buntu. Tapi jalan keluar hanya ada pada tangan Tuhan. Orang Israel kan mau udah bebas
dari Mesir sudah dilepaskan sama Firaun. Tapi sayang sekali saudara, masih baru saja keluar. Di tengah jalan tentaranya Firaun, diperintahkan Firaun untuk ngejar bangsa Israel. Mereka ketika berangkat dari Mesir itu semua jalan kaki. Kalaupun dengan binatang piaraan mereka, itu lambat jalannya. Yang ngejar saudara tahu kereta kuda. Tentara Firaun dengan kereta perang ngejar. Bangsa Israel menemukan jalan buntu. Biasanya manusia kalau udah buntu itu baru mulutnya ketahuan. Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Ini kalau manusia sudah buntu, biasanya yang paling pertama korslet mulut. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemimpin, termasuk menyalahkan keadaan. Itu buntu. Di tengah kebuntuan itu saudara tahu, yang bisa memberi jalan keluar hanya firman. Dan saya mau katakan akhir zaman ini satu kali akan buntu semua. Mentok di batas akhir. Ya. Maka ada nyanyian kita berkata, di batas akhir kekuatanku, kau datang menjamaku. Ada nanti saudara, Anda belum berada pada batas akhir, belum. Kita belum berada pada batas akhir. Ya. COVID-19 hanya pakai ibarat selintik kecil masih. Tapi batas akhir itu akan datang. Kesusahan dimulai dari permulaan penderitaan sampai puncak kesusahan akan datang. Saat itulah semua jadi buntu. Tapi jalan keluar selalu ada. Bagi bangsa Israel jalan keluarnya cukup dengan tongkat. Satu tongkat, nggak perlu dua tongkat. Ulurkan tongkatmu. Jalan yang buntu langsung terbuka lebar. Air bagaikan bendungan. Laut yang dalam menjadi kering. Bisa dilewati oleh orang Israel untuk menyeberang. Sangat berbeda dengan orang Mesir coba-coba berjalan di jalan yang Tuhan buka. Hanyut. Maka saudara, ya, kalau orang dunia mau coba-coba berjalan di jalannya Tuhan tanpa mau percaya, tanpa mau bertobat, tanpa mau dipulihkan, tenggelam. Tentara Firaun bukan mau bertobat, mau membunuh, mau mengejar. Ada orang bercoba-coba, saudara, ya, mau berjalan di jalan yang Tuhan buka, tapi dia nggak mau berubah. Bukan malah jadi berkat, bukan mau jadi hidup, mati saudara. Ya. Terbunuh oleh murkanya Tuhan. Ya, makanya kalau berjalan di jalan Tuhan harus di jalan yang benar. Jalan hidup yang diubah oleh Tuhan. Sama dengan ibadah ini. Kalau nggak mau benar nggak usah beribadah lah saudara.
Gak usah melayani kalau nggak mau benar. Ya, kalau hanya kebutuhan berekspresi, biar dibilang orang melayani, biar dibilang orang suci, ya, biar dibilang orang taat beribadah. Gak usah saudara, rugi saudara. Gak ada apa-apanya berkat bagi saudara masuk gereja kalau nggak mau diubah oleh Tuhan. Masuk pelayanan karena kita mau diubah oleh Tuhan, disucikan sampai menuju kepada kesempurnaan. Ya, kalau suami nggak mau berubah, istri juga nggak mau berubah, masuk pelayanan, wah bahaya saudara. Ya, saya selalu menasihatin ibu-ibu saudaraku, berhentilah menguasai suami. Hawa berusaha menguasai suaminya, menaklukkan suaminya dengan memberikan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Apa risikonya saudara? Akhirnya mereka melahirkan generasi yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Maka selalu saya katakan, ketundukan seorang istri itu bagaikan teladan cermin ketundukan gereja Tuhan terhadap Tuhan. Maka sampai Efesus berkata, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Bukan nantinya tunduk dalam hal dosa, bukan. Makanya saya seringkali suami-suami supaya mantap harus mau diisi firman. Supaya apa? Bisa jadi berkat. Ya, jadi berkat itu bukan hanya rohani. Harus juga jadi berkat dalam hal jasmani. Berjuang untuk memperjuangkan nikahnya dalam kebutuhan rohani dan jasmani. Makanya suami-suami gak boleh bermalas-malasan saudara. Ya, capek sedikit gak apa-apalah. Dan bijaksana. Kalau kita mau menyelamatkan istri kita dan anak-anak kita, kebijaksanaan itu perlu. Tidak cukup kerja keras. Hikmat bijaksana. Sebab suami kepala yang menyetir mau kemana arah perjalanan hidup kita dan hidup anak-anak kita. Kenapa sampai Yesus Kristus Bapa menempatkan Yesus sebagai kepala dari gereja, yang bagaikan disebut suami, sebab dia punya tugas melalui suratan Paulus kepada jemaat Efesus untuk menyelamatkan tubuhnya, menyelamatkan gereja Tuhan, terutama dari jalan yang buntu. Sekali lagi cukup sepotong kayu tongkat mampu membuat seluruh Israel berjalan dengan aman. Satu orang pun tidak ada yang tewas di dalam laut. Tidak ada satu orang pun orang Israel. Semua selamat. Karena ada si pembuka jalan, tongkat Musa. Itu lambang dari kuasa yang dimiliki Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Amin. Itu kan dinyanyikan itu kan. Ku jalan, kebenaran, kehidupan. Aku percaya ada keselamatan kekal. Ini itu jangan lupa harus dinyanyi-nyanyikan itu walaupun kita sudah menuju kedewasaan. Terus jalan kebenaran. Saya kalau lihat anak sekolah minggu nyanyi itu, waduh, saya kepingin sekali melihat mereka. Kalau bisa nanti Natal kita doakan supaya
Natal sudah terbuka sekolah minggu kita dan ibadah Natal sekolah minggu. Haleluya. Tentu anak-anak kita kan sudah rindu, saudara, ibadah secara onsite seperti apa yang kita harapkan semua. Ya, tapi saya percaya, ya, apa yang buntu itu bisa dibuka oleh Tuhan. Apa yang tertutup itu bisa dibuka oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan ingin mau memisahkan dulu. Ya. Mana kehidupan yang diterima Tuhan untuk siap masuk dalam pengangkatan. Mana kehidupan yang ditolak Tuhan untuk tidak masuk dalam pengangkatan. Maka kitab Yesaya pasal 56. Yesaya pasal 56. Ya. Satu nubuat tentang keselamatan. Ya. Satu nubuat tentang keselamatan yang mengingatkan kita penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Jadi keselamatan itu punya syarat, saudara. Ya. Jadi bukan asal selamat aja tanpa syarat. Betul. Dosa saudara diampuni ketika Anda percaya dan bertobat tanpa syarat, diampuni Tuhan. Asal saudara mau percaya dan bertobat. Belum saudara berbuat sudah Tuhan ampuni. Belum. Ketika saudara percaya, mengaku Yesus, mengaku dosamu, dan bertekad untuk berbalik dan bertobat, Tuhan langsung memberikan pengampunan. Itu sebabnya dikatakan, kasih karunialah keselamatan itu. Bukan hasil usahamu. Kitab Roma berkata ketika kita masih berdosa, dia telah mati untuk kita. Jadi belum pun kita kenal Tuhan, belum kita panggil Tuhan, Tuhan sudah rela mati untuk kita. Tapi kalau berbicara tentang keselamatan, ada syaratnya. Tentu kalau di dalam perjanjian baru syaratnya adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan iman. Bukan dengan terpaksa, dengan iman. Ya. Dan setelah itu kita bertobat. Setelah itu kita memberi diri dibaptis. Ini yang baru yang mau diteguhkan hari Minggu. Kenapa dibaptis? Itu bukan persyaratan jadi anggota gereja, bukan. Persyaratan bahwa kita bersedia berubah, menguburkan hidup yang lama, supaya kita memiliki hidup yang baru. Ini bukan syarat gereja, saudaraku. Supaya kita selamat, yang lama harus berlalu. Sesungguhnya yang baru harus datang. Dengan bagaimana? Dengan percaya, bertobat, dan memberi diri dibaptis. Ini. Jadi bukan hanya syarat untuk menikah atau syarat karena udah dewasa, bukan. Tapi ada kaitannya dengan keselamatan. Penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Di sini perikopnya keselamatan adalah bagi semua orang. Saudara percaya? Amin. Keselamatan itu bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk pelayan, tapi keselamatan itu bagi semua orang. Apa syarat pertama? Ayat 1. Ayat 1. Ya. Beginilah firman Tuhan. Apa kata firman? Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Ya, terus. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Jadi syarat yang pertama begini firman Tuhan, berarti saudara dan saya harus dengar firman. Taati firman. Orang yang mentaati firman akan dapat menegakkan keadilan. Kalau disebut adil itu, hidup yang adil, itu artinya
punya tanggung jawab atau kewajiban, ya, dan hak. Ambil hakmu, beri tanggung jawabmu. Itulah disebut keadilan. Ada hak dan kewajiban. Seringkali kita kan ini mau haknya kita aja, ya. Inginnya kita semua hak kita dipenuhi oleh Tuhan. Jangan lupa saudara, kita pun punya kewajiban. Ibadah ini kewajiban loh. Hak saudara diberkati. Hak saudara ditolong. Hak saudara disembuhkan. Tapi ingat kewajiban saudara juga. Mentaati hukum. Tegakkan keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Dan keadilanku akan dinyatakan. Keadilan Tuhan itu akan dinyatakan. Apa caranya? Menyelamatkan orang, menghukum orang yang tidak mau taat. Menyelamatkan orang yang mau mentaati firman, orang yang mau menerima firman, tapi jangan lupa Tuhan juga menghukum. Itu tandanya adil. Kalau seseorang itu dibawa ke pengadilan, setelah dibuktikan ada kesalahannya, sah, maka dijatuhkan hukuman. Tapi ketika orang itu tidak ditemukan kesalahannya, dia dibebaskan. Haknya apa? Dibebaskan. Tapi kalau dia hidup di dalam kesalahan, apa kewajibannya? Menerima hukuman. Jadi makanya sorga itu saudara, gak bisa dikamuflase dengan kata-kata saudara. Tuhan akan bertindak sebagai Tuhan yang penuh keadilan. Apalagi berbicara mempelai. Aku akan menjadikan engkau istriku, istriku, dalam kesetiaan, dalam keadilan. Jadi ada syarat saudara. Yang pertama mentaati hukum dan menegakkan keadilan. Yang kedua, ayat 2. Ya. Berbahagialah orang yang melakukannya. Terus. Dan anak manusia yang berpegang kepadanya. Ya, terus. Yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Poin yang kedua, berbahagialah yang melakukan ataupun mentaati hukum Tuhan. Siapa mereka? Yaitu mereka yang berpegang kepada firman, yang memelihara hari Sabat. Ini Sabat ini berbicara ibadah saudara. Tadi saya tanya salah satu orang yang membantu kita di kebun, kamu besok masuk gereja enggak Sabat? Karena dia, ya ibadah mereka ibadah Sabat saudara. Ibadah Sabtu saudara. Dia bilang enggak, saya enggak ke gereja, tapi di rumah aja. Nah inilah saudara, ada banyak orang saudaraku berhenti dari pekerjaan jasmani, tapi tidak mau beraktivitas rohani. Itu sebabnya kalau yang bertobat yang benar, berhenti berbuat dosa, datang pada Tuhan. Kalau hanya berhenti berbuat dosa, tapi nggak datang sama Tuhan, itu separuh bertobat.
Berhenti berbuat dosa tapi nggak mau beribadah, nggak mau menyembah Tuhan, nggak mau dengar firman, itu separuh bertobat masih. Jadi seharusnya saudara, syarat yang kedua supaya berbahagia saudaraku, memelihara sabat atau ibadah dan tidak menajiskannya. Ibadah itu jangan dianggap sepele. Kalau disebut menajiskan saudaraku, merusak. Ibadah itu tidak sakral, itu artinya dinajiskan. Ibadah ini sakral dulu, makanya kita ibadah memuji Tuhan pun ya boleh menari, boleh berjoget, boleh, tapi harus sakral. Artinya sakral itu dalam kekudusan, bukan dalam kenajisan. Bukan sambil ketawa-ketawa sama kawan, cas ini. Makanya ibadah kita nggak model begitu, saudara. Sambil gelitiin kawannya. Itu dunia hiburan. Ibadah itu sakral. Tahu sakral? Kudus, suci, hormat sama Tuhan. Maka dalam ibadah, dalam pengajaran ini memang betul-betul dikoreksi semua. Penampilannya, caranya berpakaian, caranya memuji, caranya menyembah, caranya dengar firman. Jangan dibikin seperti dunia, seperti nonton sepak bola. Wow! Memang punya arti itu, saudara. Yang punya arti itu amin. Haleluya. Puji Tuhan. Maka saya tidak pernah mengajarkan kepada jemaat hal yang model aneh-aneh itu, saudara. Sebab apa? Jangan menajiskan sabat, jangan menajiskan ibadah. Kita diatur oleh firman dan Roh Kudus. Dikendalikan oleh kasih Tuhan. Kalau ada cinta sama Tuhan, saudara nggak akan main-main dengan Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, saudara pasti serius. Kita ini bukan latihan jasmani seperti poco-poco, saudara. Ya. Seperti ajaran nenek moyang kita. Ya. Jadi supaya berbahagia, peliharalah ibadah dan tidak menajiskan. Ini cara Tuhan memisahkan ya. Untuk menunjukkan kehidupan yang diselamatkan itu bagaimana modelnya. Selanjutnya terus ayat 3. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Iya, terus. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Iya, syarat yang ketiga, janganlah orang asing menggabungkan diri kepada Tuhan dan berkata. Jadi saudara, kalau udah dipisahkan Tuhan, jangan coba-coba menggabungkan diri. Tuhan nggak bisa dipermainkan, saudara. Ya. Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Ini menuduh Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan gak ingin kita terpisah dari Dia, kecuali karena dosa. Janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Ini bicara kehidupan yang tidak memiliki regenerasi keturunan. Tuhan sebenarnya, Tuhan gak ingin saudara tidak punya keturunan. Terutama keturunan rohani, ilahi. Jiwa-jiwa melalui saudara
Ya, jadi kalaupun kita tidak bisa melahirkan anak kandung secara daging, lahirkanlah anak rohani secara rohani. Itu yang dimaksud di sini. Jangan berkata kita pohon kering. Masih ada harapan. Masih kita bisa siapkan generasi. Generasi hasil pelayanan kita. Mungkin tidak kita lahirkan dari rahim kita, tapi lahir dari rahimnya Tuhan. Siapa mereka? Anak-anak Tuhan yang saudara saksi. Anak-anak Tuhan yang saudara bawa sama Tuhan. Maka saya mau katakan setiap pribadi, setiap keluarga harus menginjil. Enggak amin saudara. Mau menginjil? Anda sedang melahirkan anak-anak. Itulah yang disebut keturunan ilahi. Itulah yang disebut anak-anak Tuhan. Ini makanya, jangan karena pandemi saudara nggak bersaksi, tidak mengajak orang datang sama Tuhan. Tetap mulai dalam doa saudara. Ya, mungkin ibadah seperti ini terbatas kita, tapi berdoa saudara nggak terbatas. Dari rumah saudara bisa saudara sebut orang-orang yang Anda inginkan, yang Anda rindukan, orang-orang yang Anda betul-betul terbeban untuk menyelamatkan mereka, mulai dari dalam doa saudara. Ya, saya kadang-kadang dengar berita aja, oh ada di sana mau, ya kita segerakan buka satu gereja saudara di daerah pulau sana, karena kepala desanya yang minta. Mereka bukan seiman dengan kita, tapi meminta supaya kita buka pelayanan di situ. Kenapa? Mereka kasihan nengok jemaat kita yang begitu jauh harus beribadah, jalan kadang-kadang datang sore hari, pulang besoknya, asal bisa beribadah. Saya dengar gitu, waduh langsung terharu hati saya. Saya tidak tahu berapa banyak orang di situ. Saya belum pernah pelayanan ke situ. Tapi mendengar itu hati saya langsung tersentak. Saya sudah umumkan sama jemaat tadi malam. Segerakan kita bangun gereja. Kita cari tanahnya, bangun fasilitasnya, supaya mereka bisa beribadah dan dilayani oleh hamba Tuhan. Makanya saya minta nanti jemaat juga harus ikut terbeban mendukung. Ya. Terutama karena rumah pemulihan kita segera akan selesai. Kita akan sedang bangun rumah pemulihan saudara. Ya. Segera akan selesai. Saya dulu terbeban itu. Ya, terbeban buka rumah pemulihan itu karena Ibu Hombing punya anak rohani pelayanan mereka di penjara. Ketemu dengan saya. Waktu saya tanya, dia baru bebas dari penjara, dari lembaga. Ya. Dia bersaksi kepada saya sudah ketemu dengan Tuhan, sudah mencari Tuhan di penjara. Saya ingin meningkatkan kerohanian saya. Saya ingin dipulihkan. Itu yang mendorong saya. Akhirnya kita cari tanah. Kita beli saudara. Kita bangun sampai sekarang masih tinggal menuju atapnya sudah naik semua. Ya, tinggal pastorinya. Ya. Dan keramik-keramiknya belum, kamar mandinya belum selesai saudara. Tapi saya yakin dalam waktu singkat selesai. Jadi ada beban saudaraku. Ya. Dan saya lihat banyak orang-orang yang ya mengalami kekurangan cara berpikir fisiknya. Sering lewat di tempat kita. Ya kita usir pun nggak mau. Dia ketawa-ketawa di situ. Ada kurang berpikirnya. Wah ini dia pikir ini belum apa-apa. Orang kok datang sini semua yang korslet. Maka kita beri namanya rumah pemulihan Alfa Omega. Ya. Saya harap dalam waktu ke depan ini setelah pandemi ini berkurang, segera akan kita sudah menampung
Ya, orang-orang yang mau dipulihkan. Mungkin secara rutin pelayanan mereka masih kita pulangkan nanti ke rumah orang tuanya atau ke rumah saudaranya. Tapi selanjutnya nanti kalau Tuhan buka jalan, kita bikin penampungan untuk yang mau dilibatkan untuk melayani. Ya, ini saudara, saya masih ingat rambut yang dilayani oleh Ibu Hombing itu gondrong dia, ya, panjang rambutnya, saudara. Saya awal lihat gini, saya pikir apakah dia dirasuk roh jahat atau apa, saya pikir. Ya, tapi karena dia bicara Yesus dan dia juga senang mengarang lagu-lagu rohani, dia tunjukkan sama saya, Pak Pendeta, saya sudah banyak buat tulisan-tulisan yang mengagumkan Tuhan. Ya, saya senang sekali lihatnya. Ya, ini dia menemukan Tuhan di lembaga, saudara. Ini ya, saya bukan untuk memuji-muji Ibu Omping, bukan. Tujuan saya supaya kita semua semangat melahirkan anak-anak rohani untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, karena yang di lembaga itu tidak semua yang jahat-jahat, saudaraku. Ada anak pendeta di situ. Ya. Tapi karena salah arah, saudara, maka siapa yang bertanggung jawab untuk mereka? Ya kita, gereja Tuhan. Selamatkan mereka. Sekali lagi, karena apa? Ya, jangan sampai kita berkata kita ini bagaikan pohon kering. Maka jangan jadi pohon kering. Supaya saudara betul-betul menunjukkan bahwa saudara dan saya ada hidup dalam keselamatan. Amin. Amin. Teruskan, ya. 4. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki. Ya, terus. Dan yang berpegang kepada perjanjianku. Ya. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Nah, jadi jangan menuduh Tuhan aneh-aneh, ya. Walau kita bagaikan pohon kering, kalau bau jadi berkat. Nama abadi tertulis dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, selama-lamanya hidup kita diingat sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terus ayat 6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Oh, teruskan. Untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Iya, jadi puncaknya, saudaraku, sekalipun dulunya kita orang asing, tapi kita datang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, memelihara ibadah, dan tidak menajiskannya dan berpegang kepada Tuhan, kita akan dibawa ke gunung kudusnya Tuhan. Amin. Sukses, berhasil dipisahkan untuk menuju pengangkatan yang disediakan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Waktu kita terbatas, saudara, udah 8:30 ini, saudara. Atau saya yang salah lihat, ya. Ya, saya harap minggu depan kita percepat aja ibadah kita. 6:30 on time. Supaya lebih cepat pulang, saudara. Karena saya juga maklum jemaat-jemaat Tuhan yang kerjanya mungkin harus berdagang besok pagi, mempersiapkan dagangannya dan lain-lain. Ya, kita percepat masuk jam 6:30. Kalau di Batam masuk jam 6:15. Di sini oke, kita masuk jam 6:30 ya, setuju ya? Biar semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tutup Alkitab kita, saudaraku. Kami terlalu yakin Tuhan, Engkau sudah memberkati kami lewat firman. Biarlah kehendak-Mu jadi atas kami. Rencana indah-Mu digenapi dalam hidup kami. Setiap pribadi, setiap keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Setiap generasi
zaman ini, di zaman anak-anak kami, Tuhan juga berhasil memulihkan. Kami berdoa Tuhan, topangkan tangan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Kami yang melayani juga di altar ini, di luar altar, hamba berdoa, bahkan juga jemaat Kau pakai mereka dalam membawa jiwa-jiwa baru untuk dilahirkan kembali menjadi anak-anak Tuhan. Itulah investasi rohani kami, sehingga ketika Engkau datang menjemput kami, Engkau bangga melihat kami yang sudah berada dalam pemakaian. Berkati kaum bapak, kaum ibu ini semua, berkati muda-mudi remaja, berkati juga semua pelayan, bahkan berkati anak-anak yang masih menunggu ibadah tatap muka. Tuhan, hamba berdoa, buka jalan supaya semua bisa terjadi seiring dengan maunya Tuhan. Bahkan hamba berdoa secara khusus berkati jemaat dalam usaha pekerjaan mereka, selama tidak bertentangan dengan firman. Buka jalan sehingga semua berkecukupan, dapat memuliakan Tuhan dalam rohani dan jasmani. Kalau ada yang macet, hamba berdoa, buka jalan sekali lagi. Usaha, dagang, pegawai negeri, karyawan-karyawati, TNI, Angkatan Laut, dan semua pelaut-pelaut yang berlayar dimanapun mereka berada, jaga dan lindungi mereka. Semuanya aku serahkan dalam tangan Tuhan. Terutama anak-anak kami yang masih kuliah, sekolah, jaga mereka. Terutama dari COVID-19, tetap proteksi kami dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga untuk persembahan yang dipersembahkan jemaat. Semua yang mereka lakukan untuk Tuhan, balaskan berlipat-lipat kali ganda. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk kota Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri ini. Semuanya, bahkan hamba-Mu tinggal di Batam, tetap diproteksi oleh Tuhan bersama dengan keluarga. Sehatkan tubuh ini untuk tidak terhalang melayani Engkau. Dan kami menerima berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Surgawi, penyertaan dari kuasa Roh Kudus ada menyertai memberkati saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam rohnya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih mempelai. Kita